Sip. Oke. Oke Ranger semuanya, buat kalian semua, aku sekarang lagi berada di ya guys ya di studionya Monogram. Aku numpang guys, numpang ini ya, numpang sama Monogram karena kita nggak punya studio. Jadi aku sekarang ini lagi berhadapan-hadapan dengan seorang penggiat spiritual ya. Supranatural Ya, penggiat supranatural. jadi gue manggilnya Ki Sodo apa Mas Sodo nih? Mas Sodo aja dong, jangan Ki. Nggak pakai Ki lagi sekarang. Soalnya Ki itu banyak orang tuh nggak paham sebutan Ki. Makna dari Ki itu orang pada banyak yang nggak tahu. Iya. Disangkanya Ki itu aki-aki. Pas ketemu loh kok wanita pemuda tampan gitu. Bukan aki-aki. Bukan aki-aki. Ini Mas Jadi, aja lah. Mas aja. Mas Sodo ya guys ya. Ya. Mas Sodo ganti nama sekarang. Mas Sodo. Oke, nggak apa-apa lah ya. Lebih keren lah Mas Sodo. Lebih muda gitu kan. Iya. Nah, jadi di sini guys aku mau sedikit berbincang-bincang, mengulas dan memberikan sebuah apa namanya edukatif lah ya untuk kalian tentang kontrakan 1000 pintu teman-teman, yang dimana kemarin sempat viral, tapi aku bingung mau memberikan narasi apa tempat itu dan memberikan klarifikasi apa. Nah saat ini aku sedang berada di sini untuk membahas lebih lanjut tentang kontrakan 1000 pintu karena udah mulai banyak Ki yang beredar nih ya, membahas kontrakan 1000 pintu. Betul. Dengan versi masing-masing ya. Sedangkan aku yang pernah datang ke sana gitu kan, gua ya pernah datang ke sana. Iya. Gua aja belum membahas masalah cerita-cerita yang di sana yang sesungguhnya gitu. Iya. Ya, makanya ini gua ngajak lu karena lu kan orangnya yang udah berpengalaman tentang dunia spiritual ya. Iya. Kalau gua kan cuman konten explore doang, Iya. bukan orang yang punya kelebihan tentang atau mendalami ilmu-ilmu tentang gitulah ya. Nah jadi gua tuh gini, Ki. Ada pertanyaan-pertanyaan nih dari netizen. Ya. Jadi ada netizen yang pernah ngontrak di sana, katanya. Tapi dulu katanya sering ada ketokan pintu gitu, sering ada apa kayak gangguan-gangguan goib gitu. Iya. Nah, menurut lu lokasi itu kan gue pengen lu coba lu terawang gitu lokasi itu. Menurut lu lokasi itu seperti apa sih sebenarnya? Gini Bang Doi, itu kan nggak mungkin, kontrakan itu nggak mungkin serentak mengosongkan diri kan? Iya benar. Satu persatu dong. Iya. Masih ada yang bertahan beberapa orang, ntar pindah yang satu pindah, yang tiba lain pindah, nanti yang di belakang itu udah kosong, ada yang huni, di tengah masih ada, gitu kan? Iya. Jadi nggak langsung berhilang semua kan? Otomatis satu persatu orang yang menghuni di situ pindah. Iya. Karena ada beberapa tempat yang bisa dibilang tidak terawat, akhirnya rusak dan terbengkalai. Akhirnya ada beberapa istilahnya itu menjauh dari tempat tersebut. Yang mungkin Bang Doi ceritakan ini adalah orang yang masih bertahan, padahal di sekitarnya sudah sepi. Iya, jadi gue pengen lihat dari sudut pandang lu gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat lokasi tersebut itu kan memang bisa dibilang tersembunyi. Iya. Di mana tempat yang sering dijadikan orang itu memotong jalan atau mencari jalan lebih cepat ke PT. Jadi melalui tempat tersebut ya. Iya. Nah, jadi memang tempat itu tuh bukan tempat, bisa dibilang bukan perkampungan, tapi di belakangnya iya, tapi jauh ya. Iya. Nah, kemudian lokasi ruangan-ruangan itu pun banyak yang kosong, maksudnya tidak dihuni, hanya beberapa aja. Iya. Pada saat itu kan, Iya. akhirnya ada gangguan-gangguan yang diterima oleh orang yang masih tinggal Di sana. di situ. Begini saja Bang Doi, jin, ya, itu paling suka memang tempat beberapa ras jin ya. Yeah. Kan ada jin juga yang senang tinggal dengan manusia. Yeah. Ada jin yang tidak suka dekat dengan manusia. Jin yang tidak suka dekat manusia inilah yang akan mencari tempat-tempat yang jarang energi manusia. Iya. Kalau misalnya dari 500 pintu yang tinggal di situ 20 orang, itu nggak nutup kemungkinan ditempati oleh bangsa jin yang kosong-kosong itu. Karena
karena energi manusianya sedikit. Dan karena banyak ruangan-ruangan kosong yang tidak dihuni, lembab, bocor tidak dibeneri, kotor, kan kesenangan mereka. Salah satu ras yang senang sekali, yang tidak ingin terlalu dekat berdampingan dengan manusia adalah ras yang paling purba, namanya Baduljan. Aljan atau Baduljan. Baduljan ini adalah jin ras purba atau ras jin pertama yang ada di bumi sebelum manusia. Nah, mereka inilah yang paling gak suka tinggal dekat dengan manusia. Beda dengan Aruha. Kalau Aruha tinggalnya di rumah-rumah nih, yang ada orangnya. Oh, jadi kalau yang di rumah-rumah tuh namanya Aruha, bukan arwah ya. Namanya rasnya Aruha. Itu suka sekali berdekatan dengan manusia. Begitu juga ada namanya ras jin namanya Korin. Memang dia tugasnya sering ngikutin manusia. Nah, ada nih memang jin purba ini yang memang kalau ada manusia tuh dia tuh nggak suka berdekatan dengan manusia. Makanya dia mencari tempat-tempat yang energi manusia sedikit, di hutan, di kebun, bahkan di laut, bahkan tempat-tempat yang memang dekat dengan manusia tapi itu tidak ada energi manusianya. Contohnya yang tadi kan banyak tempat yang kosong, yang tinggal di situ cuma 20 orang. Wajar kalau banyak jin purba yang akan menempati tempat tersebut. Biasanya mereka tuh selalu ada yang istilahnya itu koloni bermacam ras. Biasanya ada ras Aljan, kemudian ntar ada Al-Ifrit. Al-Ifrit itu adalah ras jin yang keilmuannya paling tertinggi, yang suka deket dukun-dukun itu. Itu namanya jin Al-Ifrit, rasnya tuh. Jin inilah ya, jin perusak itu. Jin yang sudah menjadi anak buahnya iblis. Nah, ini beda lagi nih, namanya Al-Ifrit biasanya. Tapi banyak juga jin juga yang memang bersekutu dengan iblis, menjadi sesat. Lu berteman, maaf, misal temen lu berdekatan dengan penjahat, lu kan jadi penjahat. Iya, kalau kita tidak bisa membentengi diri. Iya, betul. Sama dengan jin gitu, kalau bergaul sama iblis jadi anak buahnya iblis lu. Gitu bahasanya ya. Nah, itu suka sekali dengan tempat-tempat kosong. Bahkan Korin yang memang orang yang diikutinya itu mati yang tidak wajar, itu biasanya juga mencari tempat-tempat kosong. Karena kan sudah tidak ada manusia yang diikuti sama dia. Misalnya manusia itu ketabrak. Nggak jauh dari lokasi kontrakan itu, Bang Boy. Itu bisa jadi dia mencari tempat untuk bernaung. Ya, yang otomatisnya paling dekat apa? Kontrakan tersebut misalnya. Atau ada orang yang bunuh diri, atau ada orang yang tenggelam di dekat kali, itu kali kan. Itu bisa jadi akan menempati tempat tersebut, bisa jadi kemungkinan karena memang tempat itu jarak energi manusianya. Gitu, Bang. Wah, jin Korin nih. Kayak jin Korin itu kan sebenarnya bukan arwah kan? Bukan, itu ras jin. Ini guys ya, aku pengen kasih sedikit ilmu pada kalian. Ini kita sama Pawang ya, yang paham tentang dunia spiritual ya. Pawang hujan. Bukan Pawang hujan, bukan. Beda ini guys. Beda. Ya, jadi Mas Sodo ini teman sahabatku guys, jadi aku banyak belajar dari dia tentang hal-hal tentang spiritual gitu. Makanya sering di lab aku juga gini, jadi di lab juga gue tuh sering memberikan pemahaman apa yang gue tahu, yang sering gue tanya ke lu. Nah, tentang jin Korin juga nih, kan namanya tempat yang pernah ada yang meninggal di situ. Kan kadang tuh orang tuh bilang arwahnya gentayangan gitu. Ya nggak menutup kemungkinan kayak di kontrakan 1000 pintu. Jadi aku dapat berita dari beberapa penonton, kata mereka pernah ada yang meninggal, ditemukan mayat, ya. Entah apa bunuh diri, entah apa, tapi katanya pernah ditemukan lah ada yang meninggal, katanya baru ketahuan, katanya udah berapa hari, ya mungkin sakit, mungkin kan sakit. Tetangga yang lain nggak tahu keluarga ya. Nah, ada pemahaman itu arwahnya gentayangan. Sering ngetok-ngetok pintu gitu loh. Nah, ini nih pemahaman ini nih yang pengen gue pecahin sama lu gitu. Iya. Nah, kalau berkaitan dengan arwah gentayangan, gue sebagai umat muslim sih nggak percaya ya. Jujur gue juga nggak percaya. Tapi kalau Korin, gue percaya. Iya, kalau Korin gue percaya. Karena memang setiap manusia yang meninggal itu rohnya akan ada di
alam kubur, Bang. Iya. Dan itu tidak bisa kemana-mana lagi. Udah mutlak ya, di alam Betul. kubur nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Betul. Tapi Bang Doi, ada pemahaman gue yang kadang itu meragukan. Contohnya gini. Korin itu kan punya warna tersendiri dalam pandangan gue. Oh ini korin nih, ini jin korin warnanya ini nih. Yeah. Bahasanya gitu ya. Oh ini al-ifrit warnanya ini. Karena gue sama sekali tuh nggak pernah sebegitu gampangnya melihat wujud mereka. Yeah. Karena gue punya keterbatasan. Wah susah sekali. Kalaupun ingin melihat wujud mereka tuh perlu banyak dimensi harus dilewatin, perlu tiket-tiket yang harus dimasukin, nggak gampang yang boys jin. Jin dari mana jin? Nggak gitu. Nggak gitu. Nggak lah. Jadi kita harus menerabas dinding-dinding. Iya susah Bang Doi. Yang dibilang ritual itu Tuh guys. gitu ya, harus melakukan ritual-ritual khusus ya. Bisa memang, cuma kita harus melakukan ritual-ritual khusus. Kecuali gua adalah orang yang memang terpilih, misalnya orang berkaromah seperti layaknya wali atau nabi, kan sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Iya betul. Kalaupun ada itu bukan nabi paling ya, orang yang ngaku-ngaku nabi. Nabi. Ya, orang yang ngaku-ngaku wali mungkin ada. Gitu ya. Orang-orang yang kepedean. Iya, ngaku-ngaku di halayak umum bisa melihat jin, bisa berbicara dengan jin, akhirnya menunjukkan ke halayak umum, kemudian bikin konten ya, bikin video YouTube dan sebagainya, itu bukan wali, itu namanya apa? Dukun aja menurut gua nggak bisa gitu. Iya, betul. Dukun pun nggak segampang itu. Iya, perlu dukun aja. ritual ya, perlu proses, perlu beberapa hal yang mereka inginkan. Iya. Gitu loh. Kayak lu mau masuk ke rumah gua, lu harus punya ini, punya ini, punya ini. Ini wilayah, jin tuh punya wilayah, bukan hanya manusia, teman-teman. Kalau kita mau masuk ke wilayah mereka, kita apa yang mereka mau, gitu. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Gua tarik nih jin, set. Masuk. Ada yang kayak gitu. Aduh itu ya, kasihan orang-orang itu, kasihan orang-orang. Di TikTok banyak yang kayak gitu. Ya mohon maaf ya, mungkin ntar saya buat TikTok gimana nih? Saya kasih tahu nih. Di TikTok banyak yang cuman ya hadam pling gitu. Waduh, ya udah itulah, nggak baca entertain aja hiburan ya. Ya. Ya nggak ada yang seperti itu ya. Nah kembali ke jin korin. Jin korin. Jin korin itu warnanya Nah, yang lu lihat itu warnanya apa bentuknya? warna. Belum ada bentuk. Belum ada bentuk kan, gue bilang nggak bisa lihat bentuk, susah. Kalau dia mau nunjukin siluet kadang Bang Doi. Oh. Siluet nih, oh ini perempuan nih korinnya, tapi siluet seperti perempuan kan kita bisa lihat. Ada kayak warna rambut. Gimana ini kan bayangan lu nih. Ini kan tahu orang lu laki-laki. Iya. Ya kan? Kalau perempuan bayangannya beda dong. Oh. Kayak begitu Bang Doi, tapi warnanya abu-abu. Warnanya abu nggak Ya, hitam kayak gini. nggak hitam. Nah kalau jin kayak Aruha, Aljan, warnanya beda-beda. Itu penglihatan gua susah kasih taunya. Nah, misalnya korin ini jinnya warnanya abu-abu. Tiba-tiba ada korin lagi, Bang Doi. Maaf ya. Ada korin lagi, tiba-tiba warnanya abu-abu tapi agak orange. Itu maksudnya apa tuh? Ini yang bikin gua kadang-kadang suka ragu. Ternyata di tempat tersebut ada orang bunuh diri. Kalau orange. Iya, kok beda dengan warna korin yang mati normal, meninggal normal. Meninggal normal. Jadi baru warnanya jadi abu-abu. Oh. Itu hanya Penafsiran lu aja. karena juga ada kasus yang berkaitan dengan pesugihan. Orang-orang yang melakukan pesugihan ya sama jin, gitu ya. Itu kadang dia nggak mati dengan semestinya, tapi mati karena persembahan. Misalnya, Karena tumbal. bukan, karena bukan tumbal, Perjanjian. Apa yang disampaikan perjanjian yang dia miliki tidak tersampaikan, maksudnya tidak terpenuhi, akhirnya diambil dah tuh nyawanya, ya kan? Sebenarnya dia belum mati, cuma ruhnya ditawan oleh persembahan. Sampai nanti dia kapan waktu meninggal dengan semestinya, misalnya umurnya 40 baru meninggal, baru dia bisa hilang tuh ruhnya. Nah ini kan jadi penafsiran yang bingung kan. Nah tapi sekali lagi Bang Doi, itu gunanya kita punya agama. Udah jangan percaya. Anggap aja itu adalah jin korin yang warna abu-abu oranye itu. Cuma bedanya jin korin yang abu-abu oranye itu adalah jin korin yang memang si manusianya meninggalnya kemungkinan mungkin ya. Kemungkinan bunuh diri, kemungkinan dibunuh orang dan sebagainya. Jadi tetap rohnya ada di alam kubur gitu. Nah, tadi masuk lagi yang suka ngetok-ngetok, itu bukan jin korin kadang-kadang. Ada lagi jin yang suka usil, itu dari macam-macam ras, bisa siapa aja. Tapi memang yang sering usil ada jin al-ifrit.
itu kadang suka bisa gerakin barang. Oh, sering gerakin barang Ya, gitu. ditutupin nih. Atau tuh ada di sini. Iya. Atau lu diselimurin. Nggak bisa kelihatan tempat itu. Itu biasanya Alifrit yang punya kemampuan begitu, Bang Boy. Ya, sama juga suka ngetok-ngetok. Gitu. Dan suka ada lagi Yang sering berinteraksi. ya yang suka menyetubui orang. Oh iya Iya, iya itu. iya, termasuk kayak genderuwo gitu. Mungkin cerita-cerita Iya, tersebut iya. ya. Ya kan kita ada mitos nih genderuwo manusia gitu. Ya, orang tinggi gede dan sebagainya ya. Terus ada juga jin-jin dari kalangan ras yang lain-lain juga ada yang badung, bukan hanya Alifrit. Jin itu kayak manusia, jadi ada di ras-ras itu terkadang ada yang bandel dan ada juga yang sakti gitu. Tapi memang yang mempunyai kekuatan paling tinggi di antara ras mereka derajatnya hanya Al-Ifrit dan Al-Jan yang jin purba. Jin purba sama Alifrit. Iya. Oke, nah jadi seperti itulah guys ya pembahasan masalah hal-hal goib. Ya benar kita membahas temanya di 1000 pintu karena banyak sekali berita-berita beredar tuh 1000 pintu tuh seperti itu. Nah, ya kalau masalah sekarang dia kelihatan angker, seram, ya mungkin wajar lah ya. Ya, karena lama tidak dihuni. Karena lima ada dihuni dan struktur bangunannya udah Iya, lembab kayak rapuh gitu, ya. lembab rapuh Suka gitu kan. jin-jin itu. Itu benar-benar tempat jin ya kalau kata gitu. Kalau Tempat hangout itu biasanya. Iya. Tempat nongkrong itu. tempat nongkrong ngopi ya. Iya, pasti itu. Dan jadi menurut sudut pandang lu harusnya gimana tuh menanggapinya? Ini terakhir lah pertanyaan gua. Menanggapi gangguan-gangguan di tempat itu. Enggak menanggapi kan kasus 1000 pintu ini kan Iya, iya. ada yang menjurus ke hal yang itu kan. Iya, iya. Menurut lu untuk klarifikasi nih biar tidak menjadi berita miring. Iya, gitu iya, loh. iya. Sebaiknya kita jadi konten kreator yang bijak ya. Jangan pernah menafsirkan sesuatu tanpa adanya bukti. Pembuktian. Apalagi hanya mengambil dari potongan-potongan konten dan dari komentar-komentar netizen Iya. yang kadang suka tidak tahu asal-usul dari mana. Iya. Itu satu. Dan jangan pernah menceritakan hal-hal yang angker tanpa kita atau hal-hal yang bisa diceritakan itu hal-hal yang seram gitu ya, tanpa kita harus tahu siapa yang menceritakannya dulu. Itu adalah orang yang menyaksikan atau tidak. Makanya gue di situ memberikan narasinya katanya. Ya. Cuman memang di komenan itu banyak yang ngomong mereka pernah tinggal di sana terjadi Iya. hal seperti. Ya kalau dalam sudut pandang gue sih, menurut gue sih, ya namanya lokasi padat, kotor dan lembab itu ya benar kata lu tadi. Iya. Ya jin itu suka bersarang di situ. Betul, gitu. betul. Nah masalah kita untuk mengatasi ya ada di diri kita sendiri kan. Iya. Dan maksudnya kalau bukan dari apa sih istilahnya yang explore langsung, Iya. ya maksudnya jangan coba-coba bikin narasi deh. Ya memang tempat tersebut itu memang bisa dibilang sudah Sebenarnya nggak dipastikan. ada yang ekspor langsung, cuman gua sendiri yang Ya, ekspor maksudnya langsung. mendingan ke Bang Doi kalau mau Iya. nanya, bener nggak? Iya. Jangan motong-motong videonya Bang Doi. Emang dipotong-potong Nah, gua itu tuh. maksudnya jangan sampai Iya. terjadi miskomunikasi dari beberapa konten kreator. Iya. Nanti yang apesnya adalah yang pertama explore teman-teman. Jadi Iya. tempat tersebut sudah dipastikan angker tanpa harus kita ceritakan pun sudah pasti bisa dipastikan baik jin dan ras-ras jin ngumpul di situ sudah pasti. Masalah gangguan, masalah ketidaknyamanan, terus energi yang membuat kita nggak nyaman sudah dipastikan akan terasa di sana karena wajar karena tempatnya kosong, terbengkalai, kotor, tidak dijaga. Ya. Tapi kalau menurut lu kalau misalnya tempat itu diperbaikin lagi nih, dikelola lagi, diperbaikin lagi, itu udah pasti. Kalau saya lihat dari wilayahnya, dari wilayah di peta tuh ya kemudian dikasih tahu gambar-gambarnya tadi, Iya. itu termasuk wilayah tanah yang bisa dibilang tuh lumayan adem ya. Adem ya. Maksudnya walaupun di sekitarannya itu memang tanah panas tuh, tanah panas tuh masih dihuni beberapa koloni jin atau kerajaan jin ya. Tapi kalau tempat tersebut dirapikan kembali, Iya. kemudian dikelola dengan baik ya, mungkin nggak tahu dulu ngelolanya bagaimana gitu ya, akhirnya bisa sepi. Tapi kalau dikelola dengan baik, dibuat tempat atau bisa dibilang nggak hanya kontrakan tapi ada ruko dan sebagainya, Iya. mungkin bagus efeknya karena tuh tanahnya nggak panas, Iya. adem lah. Jadi mudah-mudahan ada yang mau ngerapiin. Iya. Memang adem sih di situ. Adem ya. Karena banyak
apa kalau air hujan itu kan banjir makanya adem guys, banjir guys soalnya makanya adem. Tapi jujur sampai situ aja guys, jujur aku juga apa namanya, yang orang yang pernah melakukan penelusuran di situ, yang pernah ngerasakan ya benar, memang kalau ada sedikit interaksi gitu kan, lemparan, suara-suara, ya menurut aku itu hal-hal lumrah lah, itu hal umum lah, itu biasa lah. Bisa dipastikan terjadi. Iya, itu udah kemungkinan besar akan terjadi, tapi belum tentu tempat itu angker guys, gitu. Kelihatan angker iya, horor iya, seram udah pasti, gelap, kotor, semrawut, Ya kan nggak dirapihin. iya, Jadi bersih wajar dong kalau horor. Iya. Cuman insya Allah mudah-mudahan tempat itu, ya menurut gue selalu berdoa lah, semoga tempat itu menjadi kembali seperti dulu lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Bisa dimanfaatin ya. Dimanfaatkan dengan baik. iya, karena akan menjadi barokah dan berkah untuk yang lain juga. Betul. Ya terima kasih Ki ya. Ya. Makasih banyak guys, sampai di situ ya. Next video lanjutnya kalian tunggu aja. Aku juga mau coba-coba nanti memberikan klarifikasi sendiri ke kalian ya, pemahaman sendiri tentang sudut pandangku di video selanjutnya. Sampai jumpa, semoga kalian selalu sehat. Mohon maaf bila kami melakukan kata-kata yang sedikit salah ataupun ada yang disengaja tidak disengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kami melakukan kesalahan dalam berbicara, dalam memberikan informasi, atau dalam melakukan hal-hal yang tidak kalian inginkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri. Saya Bang Doi. Sudah bunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.